Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adimulyo bersama saya Ibu Estri Wijiasih dalam pelajaran seni budaya untuk siswa kelas 8. Pada kali ini kita akan belajar mengenai materi menggambar ilustrasi. Pada materi menggambar ilustrasi, jadi sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang materi menggambar bentuk. Nah, perkembangan berikutnya dari menggambar bentuk kita lanjut ke menggambar ilustrasi. Jadi menggambar bentuk tadi sebagai bekal kita belajar menggambar ilustrasi. Untuk kompetensi dasar dari menggambar ilustrasi ini 3.1 memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual ataupun digital. Kemudian 4.1 menggambar ilustrasi dengan teknik manual ataupun digital. Nah, menggambar ilustrasi itu yang seperti apa? Jadi menggambar ilustrasi itu membuat sebuah gambar, dan gambar itu sifatnya menerangkan atau memvisualisasi dari sebuah uraian, baik berupa berita, cerita, karangan, atau naskah. Jadi gambar ilustrasi itu mendukung informasi yang diberikan dalam sebuah teks. Nah, tujuan dan fungsi dari gambar ilustrasi, tujuan dari gambar ilustrasi ini untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita maupun narasi. Yang kedua, berfungsi sebagai pelengkap cerita. Dan yang ketiga, untuk menghidupkan atau mengkritik sebuah cerita. Karena nanti gambar ilustrasi juga ada bermacam-macam jenisnya. Untuk unsur gambar ilustrasi itu ada gambar benda hidup atau makhluk hidup dan ada gambar benda mati. Untuk gambar makhluk hidup itu bisa menggambar manusia, fauna atau binatang maupun flora atau tumbuhan, contohnya pohon, bunga, daun, buah dan sebagainya. Untuk gambar benda mati itu contohnya bangunan ataupun benda-benda di sekitar kita, benda pakai atau alat-alat rumah tangga, dan benda hias atau aneka ragam hias yang berfungsi sebagai hiasan atau pajangan ataupun dalam bentuk ornamen. Kemudian untuk jenis gambar ilustrasi, yang pertama ada ilustrasi redaksi, yaitu ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan suatu naskah atau melengkapi perwajahan buku atau cover atau sampul buku. Kemudian ilustrasi busana, yaitu ilustrasi yang menggambarkan ide atau rancangan busana. Ini biasanya digunakan oleh para perancang busana ataupun penjahit menggunakan gambar ilustrasi untuk keperluan menjahit pakaian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ilustrasi periklanan, yaitu ilustrasi yang digunakan untuk keperluan iklan atau reklame. Dan yang keempat ilustrasi ilmu pengetahuan, yaitu ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan informasi tertentu, contohnya ensiklopedi,
teknik mesin kedokteran, arsitektur, buku dunia laut, ruang angkasa, flora, fauna, maupun buku pelajaran. Jadi kalau kalian lihat di buku pelajaran kalian itu kan pasti terdapat gambar-gambar. Nah, gambar-gambar yang terdapat dalam buku pelajaran kalian itu juga termasuk jenis gambar ilustrasi, yaitu ilustrasi ilmu pengetahuan. Untuk bentuk ilustrasi redaksi itu ada ilustrasi sampul buku atau majalah. Biasanya untuk memperindah tampilan buku atau majalah itu di sampulnya atau di covernya itu diberi sebuah gambar. Misalnya novel, itu juga misal novel berjudul Lilin, bisa digambarkan di sampulnya itu gambar lilin yang menyala, seperti itu juga, itu namanya ilustrasi sampul buku. Kemudian ilustrasi naskah untuk cerpen, cerbung, artikel, dan lain sebagainya. Biasanya ada di dalam majalah juga bagian cerpen, itu selain judul dan teks yang panjang juga terdapat sebuah gambar ilustrasi. Nah, gambar itu menggambarkan isi cerita yang dituliskan di situ. Kemudian yang ketiga ada komik. Nah, komik ini merupakan cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu, disusun berdasarkan urutan kejadian serta menggambarkan tokoh. Mungkin kalian pernah membaca sebuah komik, contohnya ada komik Doraemon, komik Naruto. Nah, di situ terdapat gambar, rangkaian gambar yang menggambarkan sebuah cerita dan ditambahkan teks percakapan di dalamnya. Itu namanya komik. Kemudian bentuk ilustrasi yang berikutnya ada karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur itu adalah gambar lucu yang mengandung pesan, sindiran, atau kritikan. Jadi bisa digunakan untuk memberikan pesan tertentu, bisa berupa kritik atau sindiran. Gambar contoh gambar karikatur, jika kalian mungkin melihat di koran atau di majalah, biasanya jika menggambarkan kritikan atau sindiran untuk para koruptor, digambarkan dengan seseorang dengan bentuk wajahnya besar, jadi kepalanya dibuat lebih besar dari ukuran yang tidak biasa, kemudian dibuat perutnya besar, berdasi, dan sebagainya. Itu merupakan contoh karikatur. Nanti kita pelajari lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian bentuk ilustrasi yang berikutnya ada kartun. Kartun ini adalah gambar dengan penampilan lucu dan berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku. Ini contoh kartun. Bentuk kartun itu bisa berupa tokoh manusia ataupun hewan yang berisikan cerita humor yang bersifat menghibur. Nah, di Indonesia contohnya punya beberapa tokoh kartun. Ini ada gambarnya, tokoh kartun seperti Petruk, Gareng. Jadi tokoh pewayangan itu bisa dibuat dalam versi kartun. Kemudian penampilan gambar kartun ini bisa dilihat dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Di situ ada contohnya ya. Kalian pasti mengenal tokoh-tokoh kartun yang ada di gambar ini. Berikutnya karikatur. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, gambar dengan kepala besar
yang lebih besar dari ukuran yang seharusnya. Gambar karikatur ini adalah gambar yang menampilkan berbagai karakter yang dilebih-lebihkan, unik, lucu, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek dari gambar karikatur bisa diambil dari tokoh manusia ataupun hewan. Nah, ini contoh gambar karikatur. Ada gambar Bapak Presiden. Kemudian ini gambar seorang guru. Ini dibuat seperti ini. Ini contoh gambar karikatur. Bisa juga objeknya berupa hewan. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya komik. Komik adalah gambar ilustrasi dalam bentuk rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik bisa berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau namanya komik strip. Jadi bisa dalam bentuk buku dibukukan atau hanya gambar singkat. Nah, ini bisa ditemukan di majalah atau koran. Biasanya adalah hanya gambar 3 atau 4 kotak atau mungkin bahkan hanya 2, dan kadang ada yang diselipit teks, ada juga yang hanya gambar berurutan, gambar berseri tapi tanpa teks. Tapi jika dilihat gambarnya itu sudah menceritakan cerita tertentu atau memberikan pesan tertentu dari sebuah gambar. Ini contoh komik ya, jadi bentuknya seperti ini, menggunakan balon percakapan. Ini namanya balon percakapan. Kemudian yang berikutnya, nah ini ilustrasi karya sastra. Tadi yang saya sampaikan, karya sastra bisa berupa cerpen atau cerita pendek, kemudian puisi, sajak, dan ini gunanya untuk menambah tampilan teks agar lebih menarik jika disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini memiliki tujuan untuk memberi penguatan dan mempertegas isi atau narasi di dalam materi. Ini contoh gambar untuk cerpen yang berjudul Bebintang Berjatuhan di Pangkuan. Nah, gambarnya ada seorang laki-laki dan ada gambar bintang-bintang jatuh seperti ini. Ini namanya ilustrasi karya sastra. Berikutnya, ini jenis atau bisa disebut juga vignette. Ini gambar pengisi dari sebuah cerita ataupun narasi. Bisa disisipkan di dalam sebuah teks, contohnya teks puisi. Nah, untuk memperindah di bagian pinggir-pinggirnya ini diberi gambar vignette atau dijadikan border. Border itu garis tepian, atau mungkin ditambah gambar seperti ini, contohnya gambar kupu ini ya. Vignette merupakan gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong dalam kertas narasi. Ini ada banyak sekali contohnya. Jadi kalau kalian mungkin kelas 7 pernah belajar ragam hias, nah ini bisa diterapkan dalam gambar vignette seperti ini. Ini juga sebagai contoh gambar ragam hias yang berupa vignette. Ada bentuknya fauna, jadi bentuk dasarnya adalah fauna atau hewan, ini contohnya kupu. Kemudian flora, ini contohnya tanaman merambat, ada bunganya juga. Ini merupakan contoh vignette. Nah, kemudian jika kalian ingin menggambar ilustrasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar sebuah ilustrasi. Yang pertama,
gambar itu harus merangkum isi tulisan. Jadi gambarnya sebisa mungkin menggambarkan pokok cerita atau tema ceritanya, atau mungkin tulisan. Gambar harus sederhana dan jelas. Jadi ilustrasinya itu tidak perlu yang terlalu rumit, gambar sederhana saja tetapi gambarannya jelas, bisa menyampaikan informasi dengan jelas. Kemudian yang ketiga, bentuk yang digambar harus sesuai dengan kondisi yang dituju. Kemudian yang keempat, ini gambar harus menarik. Tentunya harus menarik karena jelas fungsinya saja untuk menambah daya tarik tulisan, untuk mempertegas tulisan otomatis harus menarik. Nah, kalian perlu mempelajari ini, nanti juga akan saya bagikan video di dalam Google Classroom. Demikian anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh kali ini tentang menggambar ilustrasi. Sudah saya sampaikan tadi bahwa video pembelajaran juga ada di Google Classroom, jadi bisa kalian ulang-ulang nanti bagaimana caranya menggambar juga ada di sana. Jadi jangan lupa selalu cek Google Classroom kalian, dan jangan lupa juga bahwa minggu depan itu sudah mulai jadwal untuk penilaian tengah semester. Jadi silahkan kalian pelajari untuk materi penilaian tengah semester itu dari 2 materi, yaitu menggambar model dan materi yang kedua ini yaitu menggambar ilustrasi. Demikian anak-anak untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi, salam budaya.